Good day for Mr. Victoria. Lagi, itu dicek lagi, kemudian akan kita pemerintah ini ngaturnya ketat sekali, tapi nggak ada solusi buat mereka, membantu mereka. Pendapat Bang Maulana gimana tuh? Ya, jadi memang pemerintah berada pada posisi ingin melindungi masyarakatnya. Filosofi dasarnya itu. Kemudian dalam setiap kebijakan itu pasti ada yang terdampak. Pasti. Setiap kebijakan publik, keputusan publik yang menyangkut pelayanan umum itu pasti ada yang terugikan. Tetapi kami selalu melihat mana yang paling banyak memberikan manfaat dan seminimal mungkin mudarat yang diberikan. Nah, jadi setiap kebijakan pemerintah Kota Jambi lebih awal dari pemerintah lain di beberapa tempat ya, kita bandingkan misalnya itu tentang relaksasi ekonomi. Kita ada instruksi wali kota, begitu kondisi COVID sudah mulai terkendali, kita sudah memahami bagaimana cara penularannya, perawatannya sudah bisa kita optimalkan, kita lakukan relaksasi, boleh melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi misalnya, tetapi tidak boleh bablas. Nah, ini yang sering keliru. Ketika kita mengeluarkan aturan tentang relaksasi, ada kelonggaran-kelonggaran, terus masyarakat bablas nganggap virus nggak ada, nggak bisa. Jadi dalam kegiatan ekonomi kita tetap dorong, ya. Tetapi untuk protokol kesehatan nggak ada ampun misalnya. Makanya ada tempat-tempat usaha misalnya, ketika didatangi Satgas, pengunjungnya bergerombol, nggak ada yang pakai masker, ya kan, nggak ada yang protokol kesehatan, semuanya gaya bebas, ya pasti ditindak. Nah, supaya memberikan edukasi, ini bahaya, bisa nularin penyakit. Kalau yang gerombol itu 50 orang misalnya, satu aja kena, nah dia kayak multi level marketing kan, semua bisa nular gitu. Akhirnya ruang isolasi penuh, rumah sakit nggak sanggup. Tapi kalau ada satu, cepat kita isolasi, sudah berhenti di dia virusnya, nggak nularin. Nah, memang kita kan musuh sesuatu yang nggak kelihatan ya. Dibilang, wah ini kan terlalu berlebihan, kan kami semua nggak ada gejala. Ya, tapi siapa yang bisa menduga di dalam tubuhnya nggak ada gejala, tapi ada virusnya, nularin ke orang misalnya kayak gitu. Jadi, ya itulah karena kita musuh virus yang nggak kelihatan, akhirnya kita buat regulasi perlindungan menjadi lebih penting, ya kan? Nah, gitu. Memang pasti terdampak ya, terutama sih para UMKM kuliner malam ya. Ada banyak yang datang ke kita, ke pemerintah. Kami ini bukanya mulainya jam 6, jam 7, mulai rame itu jam 8 orang makan malam. Kadang sampai jam 12 baru banyak orang pulang kerja malam dan lain sebagainya, baru pada lapar makan. Nah, karena ada jam malam, kemudian akhirnya diatur, ya kan, supaya buka lebih awal, kemudian bungkus. Kalau tempatnya tidak memadai, nampung orang banyak, lebih baik bungkus. Kayak gitu, memang nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Ini adalah pil pahit yang harus kita ambil. Kalau enggak, pandeminya nggak bisa selesai. Gitu. Dan semua dari kita semua harus bisa memaklumi dulu ini situasi yang sedang wabah. Iya. Kita harus disiplin semua. Iya. Meskipun risiko-risikonya. Iya, betul. Yang bisnis terdampak dan lain sebagainya. Bang Maulana, iya. Kita ada yang lagi yang mengungkapkan begini, dalam situasi wabah seperti sekarang, dampak yang sangat besar dan lama gitu kan, ini sudah hampir 1 tahun, sudah 1 tahun lah ini kita lalui. Ada yang bilang begini, bahwa bagi yang bisa bertahan, bagi yang bisa menyesuaikan diri dan bisa berinovasi, dia yang nanti akan jadi pemenangnya ke depan. Betul. Pendapat Bang Maulana gimana? Iya, betul, setuju saya. Jadi kami dari sisi pemerintah juga melihat itu, potensi bahwa bagaimana membuat inovasi untuk supaya para pelaku ekonomi ini bisa tetap hidup. Kami mendorong dari yang konvensional berubah ke online misalnya. Nah, pagi tadi baru saya rapat ngumpulin Dinas Koperasi UMKM. Kita pertemukan dengan kelompok anak muda yang bisa membuat marketplace secara digital
di konsep anak-anak Jambi, anak-anak muda Jambi, mempertemukan antara UMKM dari segi supply, dari masyarakat sebagai konsumen untuk demand-nya dipertemukan dalam satu aplikasi. Nah, kemudian cara bayarnya gimana? Kita bekerja sama dengan BI, dengan QRIS, jadi nggak pakai duit bayarnya dengan aplikasi. Ya. Kemudian kita melihat bahwa banyak sekarang UMKM yang karena pandemi di awal-awal kemarin bulan Maret waktu berat-beratnya banyak yang kekurangan modal akhirnya. Modal diambil untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka kita meluncurkan bersama Bank Jambi kredit anti rentenir. Dengan bagi hasil rendah cuma 3% tanpa agunan. Kita data UMKM yang ingin mengembangkan diri dikasih bantuan modalnya. Untuk marketingnya kerjasama dengan anak-anak muda yang berinovasi tadi. Ya, kita tidak boleh juga tergantung dengan aplikasi marketplace yang nasional, keuntungannya di bawah Jakarta. Kita kembangkan sendiri dan itu bisa. Anak-anak Jambi luar biasa, bisa. Nah, kami akan support itu. Cara bayarnya kita ajak yang BI kerjasama. Kemudian modalnya dari Bank Jambi. Nah, tinggal bahwa keberhasilan itu kita tidak boleh terpuruk meratapi kondisi, wah ini pandemi mau gini nggak bisa ini. Buktinya bisa ketika kita dorong, kita kasih pemahaman, ini peluangnya loh gitu. Orang kan susah sekarang keluar, ya kita buat apapun yang dipesan dari rumah bisa dikirim, kerjasama dengan jasa transportasinya. Apapun yang dibutuhkan masuk ke situ. UMKM harus bersentuhan, berkenalan dengan online, nggak bisa kalau kita masih berdagang, berjualan secara konvensional misalnya. Maka inilah upaya kita dalam konteks pengembangan UMKM, dikenalkan dengan teknologi, kemudian cara bayar, kemudahan modal, akses marketnya kita siapkan, masyarakat berbondong-bondong belanja memenuhi kebutuhan hidupnya melalui marketplace yang dibuat oleh anak-anak Jambi sendiri, Mas. Wah, itu banyak anak-anak Jambi ini, hebat-hebat. Nah, itulah yang tadi disebutkan. Siapa yang bisa menangkap peluang inovasi, dia akan bertahan. Nah, ini salah satu jalan. Peta jalan untuk bisa mempertahankan UMKM kita bina mereka dengan memperkenalkan teknologi. Ya kan? Siapa yang menyangka Zoom itu bisa booming? Nggak ada. Dulu waktu belum pandemi, nggak ada yang kenal Zoom. Iya, sekarang yang punya Zoom jadi orang paling kaya kan? Siapa orang Zoom. Nah, begitu juga UMKM. Nah, harapannya tahun ini kerjasama itu akan kita jalankan dan saya akan turun ke kelurahan-kelurahan ngumpulin UMKM. Saya ajak Bank Jambi, saya ajak BI, saya ajak anak-anak muda yang kreatif tadi untuk ngajak UMKM, ayo bergabung ke sini. Cara bayarnya seperti ini, kalau kurang modal ini modalnya, prosedurnya seperti apa, dibantu. Nah, saya harap yang seperti ini itu adalah milenial nanti. Ya kan, milenial itu kan masih muda, semangatnya tinggi. Kadang tidak ada modal. Tidak ada modal, tapi ada ide. Nah, bergabunglah di sini. Ciptakan kreativitas, produksi sesuatu, diperkenalkan melalui marketplace yang dibuat anak-anak ini, anak-anak muda milenial juga. Jadi mereka yang ahli IT dapat keuntungan, anak-anak muda lain yang ahli memproduksi sesuatu, ya kan, misalnya kuliner atau barang-barang jadi lainnya, dikenalin, ya kita ketemukan aja antara kebutuhan masyarakat, demand dengan supply dalam satu konteks konsep marketplace itu. Gitu. Itu menarik sekali, Bang. Itu kan infrastruktur disiapkan, aplikasinya dan sebagainya. Kemudian UMKM yang diedukasi, kemudian diarahkan. Yang tidak punya modal dikoneksikan aksesnya. Benar, Bang. Iya. Itu begini, problemnya apakah kemudian ada ruang bagi di mana itu akan dikumpulkan? Apakah ada semacam kelas-kelas? Apakah semacam ada ruang publik yang bisa diakses mereka terkait dengan program itu? Yeah. Bagaimana itu caranya? Jadi sekarang kami sedang mengumpulkan dari segi pemerintah OPD yang berkaitan langsung, ya, dinas, koperasi, UMKM.
kemudian Dinas Perdagangan. Ini sudah menyatukan konsep dan gagasan ini. Karena pandemi solusinya nggak bisa kita diam saja, kita harus cari langkah-langkah. Kemudian dengan BI sudah ketemu saya dan tinggal merealkan konsep kerjasamanya. Kemudian dengan Bank Jambi. Nah nanti anak-anak muda yang ingin berkarya menjadi entrepreneur ya, membuka usaha di bidang-bidang tertentu yang sifatnya memproduksi barang, memproduksi jasa, itu bisa menghubungi Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan saya sendiri insya Allah nanti akan turun nih ke kelurahan-kelurahan, ngumpulin anak muda di sana, tokoh-tokoh masyarakat. Saya jelasin bahwa untuk pemulihan ekonomi nggak ada jalan lain kecuali kita membuka peluang-peluang entrepreneur muda maupun juga para UMKM yang sudah lama ya, yang sudah selama ini ada tapi karena pandemi kemudian modalnya habis, tidak operasi, bangkrut dan lain-lain. Nah kita dorong lagi. Nah salah satunya melalui koperasi misalnya. Di undang-undang yang baru, peraturan menteri turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau dulu orang mau buat koperasi harus 20 anggota. Sekarang 9 orang punya potensi gabung buat koperasi. Lebih mudah. Nah nanti keunggulannya di koperasi itu apa misalnya? Buat kuliner apa misalnya, ya kan? Kemudian dihubungkan, oh kami tidak punya modal, ajukan modalnya. Lalu jangan ke rentenir. Karena rentenir itu kalau diakumulasikan bunganya sangat tinggi, 20-30%. Nggak ada bisnis sekarang yang keuntungannya bisa nembus 10-11% sampai 14%, itu agak sulit di tengah pandemi ini. Jadi harus carinya sumber-sumber permodalan dengan bagi hasil yang rendah. Kayak kredit anti rentenir Bank Jambi misalnya, itu hanya 3% 1 tahun. Gitu. Artinya kan ini peluang. Nah tinggal peluang yang ada ini, konsep yang kami miliki harus didukung, ya, ditangkap oleh terutama kelompok milenial lah yang sekarang lagi semangat-semangatnya di tengah pandemi ini kita harus bangkit. Nah, kalau semua tercipta UMKM, entrepreneur muda yang baru, buka lapangan kerja, bantu tadi angka pengangguran terbuka kita yang 10,49% bisa turun. Pertumbuhan ekonomi kita yang stuck di angka yang sangat kecil, ada yang ngomong minus, itu kita akan bangkit. Perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan bangkit dengan bangkitnya UMKM, termasuk di dalamnya koperasi. Makanya regulasi pemerintah dipermudah buat koperasi itu. Tujuannya apa? Ya supaya bergerak ini ekonomi. Karena kalau sudah kondisi seperti ini, mengandalkan investasi besar sulit juga. Tadi saya sampaikan 2020 target 400 miliar cuma tercapai 240 miliar. Padahal tahun sebelumnya 1 triliun lebih. Wajar ketika 2019 angka pengangguran terbuka kita jauh kurangnya, hanya 6,72. Ya karena investasi besar masuk ke Jambi, berdiri hotel, berdiri mall, berdiri tempat-tempat usaha yang lain, bahkan usaha-usaha yang ada di luar kota Jambi, di kabupaten, eksploitasinya batu bara dan lain-lain, nginepnya di Jambi juga. Ya kan, nginepnya di Jambi, ngabisin uang belanjanya di Jambi, sehingga perputaran ekonomi cepat. Nah, tapi dengan pandemi ini semua itu mengalami penurunan. Nah, kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, struktur perekonomiannya kan memang dari perdagangan dan jasa. Kita nggak punya sumber daya alam seperti kabupaten. Nah, untuk bisa bertahan dan berkembang maju kota ini, kita harus dorong entrepreneur milenial. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai, karena gaya hidup kan, kita ngopi, ya banyak berdiri kafe-kafe. Ya kita dorong selagi, ayo sekarang masih pandemi, ikuti aturan, ya kan? Bang, dalam rangka itu tadi ada infrastruktur, ada disiapkan infrastrukturnya, aset dan sebagainya. Itu sekarang sudah fase apa itu? Apakah itu sudah berjalan? Apa memang sedang digodok? Ya. Sebetulnya konsep ini sudah berjalan ya, sudah berjalan. Sebelum pandemi sudah jalan sebetulnya. Cuman dulu namanya saja berubah. Kalau dulu misalnya kayak Bank Jambi itu kredit Jambi terkini, sekarang kredit anti rentenir. Konsepnya sama, yaitu memberikan akses permodalan kepada semua pelaku UMKM, termasuk koperasi.
Kemudian digitalisasi dulu juga sudah ada, cuman kan belum masif. Karena dulu kan orang nggak ada pandemi, Iya. mau butuh apa-apa ya keluar dari rumah nanti datang gitu. Tapi sekarang kan mendesak. Mendesak, ya. Kalau kita nggak bergabung, nggak melakukan digitalisasi usaha kita, ditinggalin, ya kan? Orang lebih milih yang aman, kesehatan terlindungi, tapi kebutuhan bisa terpenuhi. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini, ya kita harus survive dengan kondisi ini. Ya inilah jalannya. Maka sekarang lebih kita dorong lagi gitu, lebih kita pacu lagi dengan harapan kita turun ke masyarakat, ke kelurahan, nanti memberikan pemahaman ini. Tinggal, ayo peluang yang ada ini kita manfaatkan, kita bangkit sama-sama, kita tumbuhkan lagi ekonomi Kota Jambi. Ya kan? Dulu sampai 5 lebih, kita di atas rata-rata nasional. Kita bisa kalau kita sama-sama gitu. Gitu. Saya melihat optimisme di sini. Artinya potensi Jambi itu nanti bakal muncul semua itu. Akan kelihatan dalam wadah itu tadi. Nah, kalau saat ini dari yang ada ini potensi yang paling menonjol yang bisa dilakukan dalam jangka pendek apa gitu tergambar nggak? Ya.